Perangkat kecil dan menarik yang disebut MCB melindungi Anda dan rumah dari kecelakaan listrik. Pemutus ini menyelamatkan Anda dari dua situasi. Pertama, korsleting, dan kedua, kelebihan beban. Dalam keadaan korsleting, MCB terputus dalam waktu kurang dari 3 milidetik dan mengisolasi koneksi internal. Mari kita lihat bagaimana perangkat pintar ini mendeteksi kekacauan arus dengan sangat cepat dan tepat. Perangkat sederhana yang disebut sekring dan memiliki kabel dengan titik leleh rendah ini digunakan dengan perlindungan rumah di masa lalu. Dalam kedua kondisi gangguan yang disebutkan sebelumnya, arus naik yang kemudian mengakibatkan panas berlebih dan menyatukan kabel atau memutus sirkuit. Namun, setiap kali sekring putus, Anda harus menggantinya secara manual. Sampai Anda berhasil melakukannya, semoga beruntung dengan pemadamannya. Situasi yang sering terjadi ini adalah alasan ditemukannya pemutus sirkuit. Pemutus sirkuit adalah mekanisme on-off otomatis yang membuat satu sisi kabel tetap bergerak dan sisi lainnya tak bergerak. Selama gangguan listrik, jika sirkuit terbuka, maka desain MCB kita selesai. Setelah gangguan berakhir, cukup nyalakan secara manual. Sebelum masuk lebih dalam ke desain MCB, ada catatan kecil tentang arah arusnya. Sebuah MCB diaktifkan dalam waktu kurang dari 3 milidetik, yang jauh lebih rendah dari periode half cycle time dari arus bolak-balik, sehingga tidak masalah untuk menunjukkan aliran arus dalam satu arah selama analisis. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sistem ini mengenali terjadinya gangguan listrik? Jawabannya adalah karena ia memiliki elemen penginderaan yang mengaktifkan mekanisme pemicu. Pertama, mari kita lihat bagaimana kita bisa merancang mekanisme pemicu super cepat yang terbuka lebar. Mekanisme cerdas untuk mencapai tujuan tadi ditunjukkan di sini. Mekanisme ini memiliki tuas yang dihubungkan dengan cincin persegi panjang, seperti yang ditunjukkan. Cincin persegi panjang dihubungkan oleh dua pegas dan tuas tengah, seperti yang tertampil. Pada posisi ini, kedua pegas tersebut dalam keadaan netral. Saat tuas bergerak ke atas, pegas bawah mengompresi dan pegas atas mengembang. Gaya dari kedua pegas ini akhirnya ditransfer ke tuas melalui cincin persegi panjang dan gaya ini akan mengarah ke atas. Seperti yang bisa Anda lihat, pegas persegi panjang awalnya berada pada offset negatif ke tengah tuas. Torsi yang dihasilkan oleh gaya yang bekerja pada cincin persegi panjang akan searah jarum jam. Jika Anda melepaskan tuas pada posisi berikut, torsi searah jarum jam ini akan mengembalikan tuas ke posisi awal. Namun, jika Anda mendorong tuas lebih jauh, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh dengan jarak offset? Tiba-tiba menjadi positif, yang berarti bahwa setelah ambang batas kritis, torsi akan bekerja berlawanan arah jarum jam. Saat MCB on, ini akan menjadi posisi tuas. Struktur MCB akan menghalangi tuas agar tidak lebih jauh berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang, jika pemicu eksternal memutar tuas sedikit, torsi pada tuas tiba-tiba menjadi searah jarum jam dan sirkuit terbuka lebar dengan cepat tanpa memerlukan gaya eksternal. Di sini, saat operator mendorong tuas ke bawah, Anda bisa melihat dalam gerakan sangat lambat bagaimana mekanisme tersebut bekerja. Setelah sudut kecil, tuas menghasilkan torsi sendiri dan kemudian tidak perlu menerapkan gaya eksternal. Kini satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menghasilkan pemicu input kecil atau gerakan input ini saat terjadi gangguan? Jawaban terbaiknya adalah dengan elektromagnet. Koil menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan arus yang melewatinya. Saat arus meningkat, medan magnet menjadi lebih kuat. Di sepanjang video, perhatikan bahwa dalam kasus korsleting, arus naik hingga 1000 kali lipat dalam waktu milidetik. Hasil ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Sebuah silinder besi dan pin dipasang dalam elektromagnet pada pegas, sedikit bergeser dari pusatnya. Medan magnet yang kuat menarik silinder ke bawah sehingga mendorong pin. Gerakan kecil pin ini memicu input mekanisme yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan ini mengarah pada pembukaan sirkuit seperti yang juga telah kita bahas sebelumnya. Anda mungkin bertanya-tanya, dalam aliran arus normal, mengapa silinder ini tidak tertarik ke bawah?
Nah, gaya dalam aliran arus normal tidak cukup tinggi untuk mengatasi tegangan pegas. Sedangkan arus hubung pendek bisa naik hingga 10-100 kali arus normal. Gayanya cukup tinggi, sehingga sirkuit terputus. Bahaya gangguan belum berakhir di sini. Begitu kontak dibuka, arus tidak berhenti mengalir begitu saja. Arus gangguan bernilai besar dan akan menyebabkan pelepasan udara atau arus akan mengalir melalui udara. Ini adalah busur atau arc yang luar biasa untuk dilihat, namun berbahaya. Untuk memadamkan arc, digunakan komponen yang disebut arc runner atau arc chute. Arc chute adalah susunan pelat paralel yang disusun dalam interval kecil. Saat kontak terpisah, arus gangguan berat yang mengalir sebagai arc memicu kenaikan suhu yang sangat tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, arc ini harus dimatikan. Resistensi meningkat dengan panjang dan menurun dengan area. Di sini, kita perlu meningkatkan hambatan arus yang melewati udara. Itulah sebabnya jarak antara titik kontak dijaga tetap jauh sebelum rangkaian terbuka. Karena udaranya panas, arc ini akan didorong ke atas. Kemudian, arc tersebut dibagi menjadi potongan-potongan kecil, sehingga mengurangi luasnya. Dengan peningkatan resistensi, arc mati saat arus nol. Kini, mari kita lihat bagaimana MCB mencegah gangguan tipe kedua, kondisi kelebihan beban. Kelebihan beban terjadi jika Anda menggunakan sejumlah peralatan sekaligus. Karena semua peralatan di rumah kita terhubung secara paralel, skenario tersebut akan menyebabkan peningkatan arus. Ini adalah skenario berbahaya lain yang perlu kita cegah. Aliran arus selama hubung singkat naik 10 hingga 100 kali lipat dari arus biasa. Tetapi dalam beban berlebih hanya naik 2 hingga 5 kali lipat. Anda mungkin berpikir penggunaan elektromagnet terpisah dengan rating pengoperasian yang lebih rendah dapat menyelesaikan masalah ini. Tetapi ternyata tidak. Mari kita lihat alasannya. Masalah dengan koil baru dalam kondisi kelebihan beban adalah ia akan diaktifkan bahkan jika Anda hanya menyalakan alat listrik lain. Misalnya, tabung fluoresen membawa aliran arus masuk saat penyalaan yang berlangsung sekitar 10 milidetik dan kemudian kembali normal. Oleh karena itu, menggunakan elektromagnet dengan nilai yang lebih rendah akan menyebabkan pemutus arus putus saat Anda menghidupkan peralatan listrik. Pilihan sempurna untuk menyalakan kondisi kelebihan beban adalah strip bimetalik. Sensor ini sedikit lebih lambat dan mengimbangi arus masuk karena hanya bertahan selama 10 milidetik. Namun, akan memutus MCB ketika kelebihan arus bertahan selama 2 detik atau lebih. Pada strip bimetalik, panas menyebabkan strip menekuk perlahan saat arus naik. Kejadian ini mendorong tuas membentuk C dan juga tuas utama ke bawah. Dan dengan demikian akan membuka kontak. Nilai arus tempat strip bimetalik harus beroperasi dapat divariasikan dengan skrup ini yang hanya disesuaikan oleh pabrikan. Semoga kini Anda paham tentang pemutus miniatur. Dengan perangkat yang didesain secara tepat ini, Anda aman dari bencana listrik. Selain MCB, kita juga memiliki tipe pemutus lain yang dirancang untuk berbagai jenis gangguan, RCD, ELCB, dan MCCB. Jangan lupa dukung kami. Terima kasih.